Era tiket murah sepertinya akan berakhir. Menilik kinerja perusahaan maskapai yang babak belur membuat harga tiket pesawat enggan turun. Pemerintah pun telah melakukan berbagai cara untuk menurunkan tarif penerbangan. Mulai dari menurunkan harga aftur hingga membuat aturan tarif batas bawah dan batas atas bagi maskapai. Namun upaya itu pun tidak membuat harga tiket pesawat serta-merta turun. Alih-alih kembali ke harga wajar, harga tiket pesawat justru bertengger di dekat batas atas. Pemerintah bahkan mengancam akan mengintervensi harga tiket jika maskapai masih membandel, tidak menurunkan harga. Sekarang pemerintah memberikan kebebasan pada mereka untuk melakukan, karena kita tidak ingin pemerintah selalu mengintervensi. Sekali lagi, kita tidak ingin pemerintah selalu mengintervensi. Saya belum cek detail apakah itu tidak menurut dengan apa yang kita pikirkan, tapi dalam hal tidak mengikuti apa yang kita diskusikan, maka kita akan melakukan intervensi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan industri maskapai di tanah air? Benarkah era tiket pesawat murah telah berakhir? Halo, selamat malam pemirsa. Siapa yang tidak gerah dengan mahalnya harga tiket pesawat? Bahkan ketika pemerintah telah menerbitkan aturan tarif penerbangan, harga tiket pesawat tetap saja mahal. Mahalnya harga tiket pesawat mulai memunculkan berbagai masalah. Kita simak beberapa informasi headline berita berikut ini untuk melihat masalah-masalah yang ditimbulkan. Mulai dari inflasi yang tidak biasanya disebabkan tarif angkutan udara. Dan juga kemudian turunnya angkutan udara menyebabkan kunjungan wisatawan juga turun hingga ongkir pun juga ikut-ikutan naik. Perusahaan maskapai tentu juga tidak mau dikambing hitamkan, ketatnya persaingan harga tiket disebut-sebut membuat perusahaan maskapai terus menanggung rugi. Benarkah era tiket murah telah berakhir? Ya, dan pemirsa, untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan narasumber saya yang sudah hadir bersama saya untuk kesempatan kali ini. Ada 5 narasumber yang sudah bergabung. Saya akan perkenalkan satu persatu, dimulai dari sebelah kiri saya. Di sini sudah hadir Direktur Operasi Garuda Indonesia Terbuka, Kapten Bambang Adi Surya Angkasa. Selamat malam Pak Bambang, terima kasih telah bergabung. Kemudian Sekjen Kementerian Perhubungan Joko Sasono. Selamat malam Pak Joko. Terima kasih telah bergabung. Kemudian Ketua YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Selamat malam Pak Tulus. Terima kasih telah bergabung. Kemudian juga di sebelah kiri di depan saya ada Waketum PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran. Selamat malam Pak Maulana. Dan tidak lupa di sini juga ada Ketua ALI atau Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita. Selamat malam Pak Zaldi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, sebelum saya memulai perbincangan pada malam hari ini, karena kita akan membahas soal tiket pesawat yang mahal, tentunya saya ingin mengecek terlebih dahulu harga tiket pesawat untuk melihat apakah sudah ada penyesuaian sejak pemerintah mengeluarkan regulasi. Pertama-tama saya ingin mengecek ada harga tiket pesawat Jakarta-Surabaya, ini destinasi paling populer. Kita lihat seperti apa harga tiket paling murah. Boleh kita tampilkan di layar saat ini. Antara tiket paling murah dan tiket paling mahal yaitu Lion di harga Rp840 per satu kali perjalanan. Kemudian paling mahal ada di maskapai Garuda sebesar 1.345 1 juta, mohon maaf, 1.345.600 per sekali trip per penumpang. Kemudian perbandingannya berikutnya adalah perkiraan harga tiket pesawat baru. Ini tentunya menyesuaikan dengan regulasi yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah untuk tujuan Surabaya. Sebenarnya yang paling murah itu ada di harga Rp480.000, sedangkan batas atasnya di Rp1.372.000. Baik. Saya ingin beri kesempatan pertama kepada Pak Joko untuk menjelaskan terlebih dahulu perkiraan harga tiket pesawat baru ini sudah kita hitung. Buat Bapak mungkin jelaskan seperti apa regulasi yang baru, apa sebenarnya fokus dari regulasi yang baru saja dikeluarkan oleh Kemenhub. Baik, terima kasih Mbak Kania, Mbak sekalian.
pemerintah telah mendengarkan berbagai saran masukan dari berbagai pihak dan ini diformulasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 terkait dengan tata cara dan formulasi daripada penghitungan tarif. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2019 terkait dengan penentuan tarif batas atas terkait dengan tarif angkutan penumpang dalam negeri. Tentu dengan demikian intinya bahwa pemerintah ingin mendudukkan bahwa ada upaya-upaya sadar agar supaya kepentingan konsumen dan juga Kementerian Airline itu juga tetap terakomodasi. Tentunya ini kita ingin mendapatkan juga nanti masukan-masukan dari berbagai pihak terkait implementasinya. Beberapa hal yang kami catat memang contohnya Garuda pun sudah mengambil langkah-langkah positif untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan pandangan masyarakat bahwa tiket masih mahal. Dan Garuda sudah melakukan upaya untuk menurunkan harga tiket. Tentunya nanti Pak Direktur Operasi Garuda bisa menjelaskan. Ini adalah hal-hal yang memang ingin dilakukan oleh pemerintah agar supaya kehidupan bisnis penerbangan dan juga konsumen itu bisa mendapat tempat. Terima kasih Mbak. Ya, sejauh ini pemantauannya apakah kemudian dari maskapai sudah menyesuaikan Pak dengan regulasi yang baru ini? Harapannya kan tentunya harga tiket juga semakin bisa terjangkau oleh masyarakat. Tapi kalau melihat tadi kan sebenarnya lebih banyak menyesuaikan ke batas atas begitu dibandingkan dengan batas bawahnya Pak. Ya kalau dilihat dari perkembangan tarif ya dari tahun 2016 pemerintah belum berikan menaikkan tarif ya Mbak ya. Sedangkan dinamisasi yang terjadi di sekitar kita kan sebenarnya bisa saja dilakukan upaya-upaya itu. Contoh saja nilai tukar rupiah saja sudah mengalami koreksi beberapa kali. Belum lagi bahan bakar aftur segala macam. Pemerintah masih ingin melihat bahwa ada tadi keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kebutuhan bisnis penerbangan itu bisa tetap terakomodasikan. Jadi dicari harga keseimbangan begitu ya supaya masyarakat juga tidak selalu mengeluh begitu tapi bisnis penerbangan itu juga harus di-maintain sustainability-nya begitu ya. Nah tapi sekarang ini sejauh ini sejak penerapan regulasi ini apakah dari pemerintah melihat sudah ada penurunan harga yang memang sesuai dengan harapan? Ya kalau bicara harapan sebenarnya kita ini sangat susah untuk bisa menilai per individu ya. Tapi upaya-upaya yang ditunjukkan oleh airline itu harus kita apresiasi. Tentunya nanti akan ada keseimbangan baru yang kita harapkan nanti menjadi feedback terhadap regulasi-regulasi yang mungkin nanti bisa juga ada penyesuaian-penyesuaian. Baik saya beralih dulu kalau begitu ke Pak Bambang yang juga hadir di sini yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh mengapa harga tiket pesawat walaupun sudah ada regulasi baru kok sepertinya susah sekali turunnya begitu ya. Paling tidak ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Kita ingin melihat grafis berikut ini. Ini adalah perbandingan komponen biaya operasi untuk maskapai penerbangan. Kalau dilihat sebenarnya biaya yang komponen yang paling banyak menyumbang terhadap operasional penerbangan adalah biaya fuel dan pelumas yaitu sebesar 35 sampai dengan 40%. Saya ingin minta Pak Bambang untuk mengomentari grafis ini. Apakah betul seperti ini kurang lebih biaya operasi yang memang harus dikeluarkan oleh penerbangan? Kalau dari informasi grafis ini kurang lebih memang sekian. Jadi kayak biaya kru itu mungkin kurang lebih 9%. Kemudian fuel memang antara 35 sampai 40. Bahkan kadang-kadang lebih kalau harga minyak sedang tinggi. Kemudian yang lain-lainnya kurang lebih hampir sama dengan ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Nah, kemudian dari Garuda sendiri apakah sejak ada regulasi yang baru itu sudah mulai menurunkan harga tiket pesawatnya? Yang pasti Garuda langsung menindaklanjuti arahan dari kementerian, yaitu saat ini pun kita sudah menjual tiket yang diskon 35%, 50% dan 65%. Total tuh hampir 500.000 tiket yang kita jual. Dan sekali lagi juga kami apresiasi untuk pelanggan Garuda Setia karena memang kita memiliki segmen pasar yang memang selama ini juga memang membeli tiket pesawat Garuda memang yang fleksi, artinya yang fleksibel. Karena memang kebutuhannya adalah untuk bisa tukar jam dan lain sebagainya. Karena kalau tiket-tiket yang promo kan memang biasanya harganya lebih miring begitu ya? Harganya memang lebih murah dan memang fleksibilitasnya agak lebih rendah. Gitu. Sehingga memang marketnya Garuda memang banyak yang
membeli di tiket-tiket. Jadi yang kalau fleksibel. rata-ratanya berapa sih harga pesawatnya? Turunnya maksudnya, harga tiket pesawatnya itu? Kita di total itu sudah hampir di atas 60% turunnya. Hampir di atas 60% Dari untuk harga total tiket pesawat diskonnya. Garuda. Oke. Oke. Dari segmennya kan ada beberapa segmen. Oke. Dari yang 35%, 50%, dan 65%. Oke, dan itu untuk rute-rute, untuk semua rute? Semua rute. Semua rute Semua seperti rute. itu? Nah tentunya kan kalau kita lihat kayak tadi tampilannya, rute yang Jakarta-Surabaya tentunya yang murah kan udah habis di hit. Sisanya yang mahal gitu kan, Iya, betul. kira-kira kayak begitu. Oke, tapi kemudian kalau melihat dari grafis tadi, komponen yang paling membebani selain aftur, apalagi Pak untuk membuat harga tiket pesawat itu bisa semakin terjangkau? Jadi memang terkait dengan keselamatan penerbangan tentunya ya. Kita kan harus pertama memiliki pesawat yang dengan kesehatan yang prima. Artinya pesawatnya dengan umur yang muda, kemudian maintenance yang sesuai lah dengan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Nah, untuk maintain pesawat dengan kualitas yang bagus tentunya butuh cost. Nah, cost maintenance ini kan semua kita bayar dengan dolar. Nah, itu juga sangat dipengaruhi dengan fluktuasi harga dolar. Oke. Ketika harga dolar tinggi dan kita tetap mematuhi regulasi dari pemerintah dengan tarif itu kita nggak lewat, tentunya kita mengalami kerugian. Fluktuasi itu kan hari demi hari kan sangat cepat. Kita pernah dolar sangat tinggi, kemudian turun, tinggi lagi. Nah, regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari tahun 2016, kemudian 2019 Pak ya direvisi lagi, itu kita tetap mematuhi. Dan Garuda belum pernah melanggar tarif itu. Artinya, kalau kita masih bermain di koridor itu, bahwa tarif yang sudah dirancang oleh Kementerian Perhubungan ini kan untuk menjamin bahwa tarif ini sudah diterima oleh seluruh masyarakat dan bisa memaintain kualifikasi daripada keselamatan penerbangan itu. Oke, baik. Pak Tulus, mungkin bisa Anda tanggapi. Bisa diterima penjelasannya? Ya, menurut saya ini karena apa ya, keterlambatan baik regulator ataupun operator di dalam menyesuaikan persentase kenaikan tarif yang seharusnya dilakukan secara reguler. Oke. Ya, sehingga konsumen yang selama ini sudah ekosistemnya sudah terbentuk dengan tarif murah katakanlah atau tarif terjangkau, tiba-tiba ada kenaikan yang sangat signifikan karena terakumulasi dalam kenaikan-kenaikan yang seharusnya dilakukan sudah beberapa tahun yang silam. Sehingga tentu konsumen semua shock dan kemudian menimbulkan keterkejutan ekosistem yang sudah terbangun sedemikian lama, baik dari sisi hulu maupun hilir. Yeah. Nah, kemudian terakumulasi juga dengan bagasi berbayar yang tiba-tiba diberlakukan yang sebenarnya memang dari sisi regulasi kan maskapai LCC khususnya itu kan sejak awal memang berbayar tapi tidak pernah diterapkan oleh maskapai demi persaingan menggait penumpang sehingga akhirnya maskapai berlomba-lomba dengan memberikan servis walaupun servisnya sebenarnya di bawah cost standar. Nah, ini menurut saya memang ya di satu sisi memang seharusnya memang ada keadilan tarif ya. Tarif bagi konsumen harus ada keterjangkauan, tapi juga bagi maskapai juga harus ada tarif yang memang berkelanjutan. Tetapi mengenai tarif yang adil ini berapa sih sebenarnya begitu? Apakah saat ini sudah adil? Ya, tarif yang ideal bagaimana hitung-hitungannya? Saya tidak bisa mengatakan berapanya, tetapi tarif yang adil itu kan tarif yang memperhatikan kepentingan konsumen dari sisi keterjangkauan dan willingness to pay dan juga adil bagi operator. Karena tentu saja kita tidak ingin operator kolaps atau kemudian mengancam safety karena tarifnya di bawah biaya pokok. Nah, ini yang saya kira keterlambatan itu yang kemudian harus ditanggung konsumen saat ini. Nah, tetapi misalnya regulator harus hadir untuk kemudian menampilkan formulasi tarif yang ya kalaupun naik mungkin juga jangan terlalu inilah. Kalau kita hitung kan sampai 80% dan segala macam. Dan saya melihat persentase penurunan itu lebih kepada gimmick marketing saja. Persentase penurunan itu hanya gimmick marketing. Nanti akan saya minta tanggapan Pak Joko dan juga Pak Bambang, tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Kita lanjutkan perbincangannya mungkin dari Pak Joko dulu untuk menanggapi ada keterlambatan dari pemerintah untuk menerapkan regulasi yang baru. Sehingga penyesuaiannya ini dirasa kok tidak mengikuti begitu perkembangan yang ada. Ya, terima kasih, ini feedback yang baik untuk kami. Artinya setelah ada pandangan ini tentu ya ada satu hal-hal yang kita sesuaikan. Dan saat ini aturan yang baru memungkinkan Kementerian Perhubungan melakukan satu peninjauan evaluasi tiap 3 bulan. Atau bisa saja karena hal tertentu kita melakukan peninjauan. Dengan demikian tentu harapan tadi dari Pak Tulus itu bisa kita lakukan. Nah, ini hal yang baik sehingga kita nanti adanya perkembangan atau dinamisasi selama waktu-waktu ke depan ini bisa kita dalami lebih lanjut. Oke, tapi kemudian saya mendengar kemarin Menhub sempat mengatakan bahwa akan ada evaluasi di akhir bulan ini, diberikan 1 bulan bagi maskapai untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Ya, artinya kan ini satu himbauan, harapan-harapan dari Kementerian Perhubungan. Bagi kita sebenarnya airline sudah melakukan langkah-langkah yang positif. Ini cuma mengingatkan saja agar supaya ini menjadi satu gerakan bersama-sama antar regulator dan operator itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan juga kehidupan daripada dunia penerbangan. Oke, Pak Bambang mungkin ingin mengomentari soal lebih banyak gimmick marketingnya, katanya seperti itu penurunan tiket yang sekarang terjadi? Sebetulnya sih bukan gimmick ya, artinya kita juga secara real kan menurunkan juga dengan diskon itu. Nah, kalau kita review ke belakang, yang tadi Pak Tulus sampaikan, umpamanya keterlambatan, sebetulnya tentunya ini kan Kementerian Perhubungan juga sudah membuat aturan itu dengan kajian yang cukup baik. Sehingga maskapai yang mengikuti aturan tersebut, tarif batas dan lain sebagainya, tentunya dengan yang tadi komponen yang disampaikan tadi, aftur, kemudian sewa pesawat, kemudian biaya kru dan lain sebagainya. Dan kita harus tetap jaga itu. Dan kalau kita flashback ke belakang, ketika perang tarif kemudian harga tiket semua murah, kita juga sama-sama ingat ada berapa maskapai yang sudah kolaps di Indonesia. Nah, itu artinya kan kita kalau kita lihat berarti ada sesuatu yang harus sama-sama kita cermati dan kita benahi. Oke. Ya, jadi ketika semua harga tiket murah, apakah komponen-komponen itu bisa terbayar? Kalau kita lihat ke belakang lagi, track record-nya Garuda berapa kali rugi dan lain sebagainya. Nanti kita ada kinerja keuangannya Garuda juga yang bisa kita tampilkan, ada grafisnya. Nanti kita hadirkan dan kita bisa cermati bersama-sama. Dan itu artinya Garuda sebagai market leader yang kita selalu mematuhi semua regulasi, tentunya bisa tercermin di situ. Berapa airline yang sudah kolaps, artinya betul-betul bangkrut. Seperti kita sama-sama tahu, hampir 6 airline yang besar dan yang kecil-kecil banyak lagi. Artinya ada komponen yang di situ belum bisa dipenuhi dengan baik. Oke, komponen yang mana yang? Secara detail mungkin setiap maskapai kan ada yang komponen ini dikurangin, ini ditambah, ini masing-masing beda-beda. Kayak yang terakhir mungkin ada Batavia, sebelumnya ada Adam Air, sebelumnya ada Merpati, ada ya beberapa airline tuh nyatanya kolaps kan. Oke. Itu ketika harga tiket yang dirasakan murah pada waktu itu dan yang Garuda lakukan juga tetap pada porsi di level harga tiket yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perhubungan karena kita nggak mungkin jualan tiket di bawah tarif yang sudah dibataskan ataupun di atas itu. Baik, saya ingin menghadirkan grafis berikut ini. Grafis berikut ini akan menghadirkan inflasi pada bulan Maret 2019. Menurut kelompok pengeluaran ada satu yang kemudian menyita perhatian yaitu komponen transportasi, tepatnya transportasi udara sebesar 0,02% penyumbang inflasi untuk bulan Maret. Artinya hampir 20% dari seluruh komponen pengeluaran yang ada. Dan menurut keterangan dari BPS ini sebenarnya sebuah anomali begitu ya, ada ketidakwajaran karena seharusnya komponen transportasi ini tidak sebesar bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan Januari dan juga bulan Februari. Saya ingin menanyakan tentunya terlebih dahulu kepada Pak Zaldi yang hadir di sini juga untuk memberikan pendapatnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ini menjadi sebuah fenomena? Apa maknanya bagi Anda? Kalau kita lihat kargo udara memang naiknya sejak 6 bulan terakhir memang cukup tinggi Pak ya, sampai 300%. Tapi kalau kita bisa lihat secara objektif, sebenarnya sebelum itu kargo udara itu under value. Sehingga barang-barang yang nggak seharusnya masuk kargo udara itu masuk kargo udara karena under value gitu. Sekarang saya rasa
maskapai mencoba mendudukkan harga yang seharusnya gitu. Jadi memang naiknya menjomplang gitu ininya. Dan saya rasa harga yang sekarang itu sebenarnya harga wajar gitu. Karena kemarin itu Garuda atau maskapai yang lain itu menjual kargo udaranya itu under value. Karena dianggap kargo itu sebagai... Tapi kemudian ini juga dikeluhkan oleh kalangan pengusaha logistik, bukan? Iya, tapi kalau kita lihat secara betul-betul objektif, selama ini memang under value gitu Pak ininya. Sehingga sebenarnya untuk Indonesia kita memang udah butuhkan freighter kan. Freighter yang khusus kargo udara ini nggak bisa masuk ke Indonesia karena komersial kargo itu terlalu rendah ininya. Jadi sebenarnya kita memang disentakkan dengan biaya kargo udara yang cukup tinggi. Sebenarnya secara nature produk dari kargo udara itu mereka biasanya high value dan butuh waktu yang singkat gitu. Jadi untuk kargo udara memang kita butuh waktu untuk menyesuaikan sehingga balik lagi kepada posisi yang normalnya gitu. Dan apalagi kalau kita lihat kargo udara itu dibanding logistik Indonesia itu kurang dari 5%. Jadi dampaknya secara total itu nggak akan terlalu besar. Tapi memang yang kalau kita lihat inflasi ini karena beberapa barang-barang konsumtif yang biasa seharusnya lewat laut, karena waktu itu kargo udara yang murah dilewatkan ke udara gitu. Jadi begitu udaranya naik, dampaknya lumayan besar gitu. Seperti yang tercermin dalam grafis tadi begitu ya. Tapi artinya apakah dari pengusaha logistik sekarang juga menyesuaikan? Apakah ada kemudian kenaikan harga juga terhadap logistik? Udah pasti kita sesuaikan dengan udara, tapi akhirnya dengan kenaikan kargo udara sebenarnya menghidupkan option lain gitu kan. Jadi itu artinya alternatif yang lain ada gitu kan. Ini dan yang kita lihat sebenarnya kargo udara ini yang harus dari mungkin input saya ke maskapai lain dalam ini dari Garuda. Sebenarnya yang kita harapkan itu dari luar Jawa ke Jawa itu seharusnya kargo udaranya dibikin jauh lebih rendah gitu. Karena selama ini muatannya kosong gitu, Pak. Dan kalau itu bisa dikasih rendah sekali, akhirnya kita bisa menghidupkan ekonomi di daerah timur ini untuk bisa mengirim barang mereka ke Jawa. Karena rata-rata hasil alam atau hasil dari timur itu butuh barang-barang yang cepat expire gitu. Dan dia butuh angkutan udara. Selama ini kargo udara kita karena rata-rata cuma terisi one way gitu, baliknya nggak full. Makanya sekarang Garuda berusaha mengadjust harganya karena untuk mengisi backhaul yang kosong gitu ini. Kita harapkan dengan sistem subsidi silang, jadi dari Jawa ke timur itu dengan harga sekarang, tapi dari timur ke Jawa itu harusnya bisa ditekan lebih rendah lagi gitu, sehingga UKM petani-petani kita atau nelayan kita di timur itu bisa mengekspor hasilnya ke Jawa lebih banyak lagi. Oke, ada tanggapan Pak Bambang sebelum saya beralih ke Pak Maulana? Baik, saya mengapresiasi dengan pendapat dari teman-teman di logistik ya. Jadi memang kita sedang membuat terobosan-terobosan di mana sistem transportasi dalam hal ini kargo udara itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya ketika kita mau mengirim ikan dari daerah Maluku atau di daerah Makassar itu kebutuhannya kan kita ekspor. Tapi kita belum punya special freighter untuk khusus membawa ekspor itu sehingga dia ikut ke regular flight, kemudian dia ke Jakarta dulu, baru ke internasional gitu. Nah, next kita sudah bikin rencananya dari Makassar itu bisa langsung ke Jepang dan sebagainya. Ini membangun sistem transportasi kargo udara yang sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh secara dunia ya, kargo gitu. Itu sangat bagus. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Pak Maulana kalau begitu. Harga tiket pesawat mahal ini dampaknya seperti apa terhadap sektor pariwisata terutama? Apakah jumlah pengunjungnya ini juga akan otomatis menyesuaikan begitu? Karena mereka menimbang-nimbang harga tiket pesawat yang mahal ini mungkin membuat mereka memilih opsi yang lain misalnya? Ya sebenarnya begini, kalau kita bicara leisure ya, kita juga bicara business trip. Nah, kalau kita lihat di nasional ini karena negara kita kan pertama negara kepulauan.
Dan sentral kita adalah Pulau Jawa. Jadi kalau daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua bergantung dari pergerakan dari sentralnya adalah di Jawa. Nah ini yang jadi masalah. Nah kita sudah mulai merasakan itu sebenarnya dari akhir tahun lalu lah. Cuma karena itu masih situasinya high season, mungkin belum terlalu terasa. Begitu Januari, Februari, Jadi Januari, Maret, Februari, Maret tuh harusnya low season semua. Udah low season, tapi low season kalau dibanding year on year itu turunnya impactnya sampai 20-40% di setiap daerah. Nah bayangkan setiap daerah itu kita pertama yang kita harus ingat mayoritas pengusaha kita ini di daerah di nasionalnya adalah UMKM. UMKM ini hidupnya dari mana gitu loh kan. Nah kalau kita bicara satu sektor dari hotel saja, kalau kita pergerakan secara nasional itu sudah menurun, pasti ekonomi berdampak. Jadi kalau tadi bicara masalah inflasi, kalau masalah airlines tiket inflasi. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu sambil kita juga mengoreksi nampaknya ada sedikit gangguan audio. Begitu nanti akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Economic Challenges. Ya, baik. Anda kembali bergabung bersama kami. Saya ingin lanjutkan sedikit saja ke Pak Maulana sebelum kita beralih ke grafis berikutnya mengenai kinerja keuangan tadi yang sudah sempat disebut-sebut oleh Pak Bambang begitu ya. Bagaimana kemudian maskapai itu sebenarnya menanggung kerugian begitu selama ini. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit saja. Pak Maulana coba dijelaskan Pak, ketika harga tiket pesawat mahal begitu, apakah itu berdampak pada sektor pariwisata? Pasti gitu ya. Jumlah pengguna pesawat turun, okupansi hotel juga turun. Tapi berapa sih sebenarnya penurunan yang terjadi? Seperti apa dampaknya? Secara nasional, jadi kemarin itu kan sebenarnya kita pertama isu ini kita gulirkan ke Pak Presiden itu kan tanggal 11 Februari waktu itu kan. Jadi itu adalah pada saat rakernas kami di PHRI. Nah itu kita kumpulkan secara nasional sebenarnya data yang kita inginkan. Berapa sih sebenarnya terjadi penurunan? Iya. Sehingga di situ kita lihat di sana tuh average-nya rata-rata antara 20-40% itu terjadi penurunan secara nasional. Sejak kapan? Sejak Januari. Sejak Januari. Januari itu udah mulai terasa. Jadi kan kita bicara year on year ya. Ya. Nah, terus kemudian yang kita keluhkan di sana itu adalah masalah ada yang tidak fair menurut kita, karena traveling domestik itu lebih mahal daripada traveling internasional kan gitu. Perbandingannya misalnya? Ya contohnya saja Jakarta Kuala Lumpur itu bisa 500.000, tapi kalau Jakarta ke Padang atau Jakarta ke Medan itu coba bayangkan udah 1,7 juta di sana. Nah, sekarang orang kalau misalnya akhirnya orang banyak yang memilih kalau udah dari Aceh, dari Medan, dari Padang itu mereka pergi ke Kuala Lumpur dulu baru ke Jakarta. Walaupun di situ ada transit time itu segala macam, itu kan sekarang masalah harga tiket ya. Ini kita bicara harga tiketnya. Yeah. Nah, ini juga kita lihat terjadi ini semenjak Sriwijaya bergabung dengan Garuda kan gitu. Nah, makanya kita berpikir di situ kita masukkan kita kepada pemerintah, ya sudah gini saja lah. Kalau enggak daripada kita bicara harga terus, kenapa enggak regional airlines kita ditambah saja, izinnya dibuka seluas-luasnya sehingga ada kompetisi yang sehat. Kalau sekarang kita bicara kan cuma 2 airlines. Anda mengatakan ada persaingan yang tidak sehat begitu? Bukan karena hanya ada 2 kelompok usaha begitu yang bergerak di bisnis penerbangan? Karena kan nggak bagus ya, kalau cuma 2 grup seperti ini, kenapa kita nggak membuka lebih luas? Karena kalau kita lihat di international flight itu lebih luas kompetisinya, karena banyak airlines yang menuju ke hub di Asia Tenggara kan, misalnya ke Singapura atau ke Kuala Lumpur kan banyak di sana. Nah, tapi kalau ke domestik ini kan kita cuma melihat hanya 2 grup, jadi kita cuma melihat ada 1 operator dan 2 operator saja, tidak lebih dari 2 operator yang kita perhatikan di situ. Gitu loh. Baik. Tadi kalau misalnya dari logistik, Pak Zaldi mengatakan bahwa kargo udara ya tarifnya ini memang sudah mendekati dengan harga yang wajar. Kalau untuk pariwisata artinya untuk leisure dan penerbangan domestik itu Anda melihat bahwa ada ketidakwajaran gitu dari harga yang ditetapkan saat kita ini? melihat ada ketidakwajaran karena dan
di negara kita ini kita untuk traveling antar pulau itu kan kita membutuhkan emang moda transportasi udara yang kita butuhkan sekarang. Sudah berlangsung lama. Itu pembangunannya ada di sana gitu. Oke, baik. Mungkin Pak Tulus ingin menambahkan, ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau dari sisi konsumen kan sebenarnya keterpilihan, ya. Ada pilihan-pilihan tarif, pilihan maskapai, tapi memang kalau tadi soal dugaan, ini kan judulnya apakah ada oligopoli atau kartel di dalam dua kelompok besar ini, ya, setelah terutama Garuda katakanlah mengakuisisi Sriwijaya. Tapi ya ini kita tunggu hasil dari KPPU hasilnya seperti apa, karena yang kan sedang dalam proses penyelidikan. Tetapi memang kalau soal perjalanan leisure itu sebenarnya berapa persen dari seluruh komponen perjalanan pesawat yang ada. Karena kalau kita lihat penumpang pesawat itu kan sebenarnya mayoritas adalah ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas, kemudian pegawai BUMN, dan profesional swasta dan segala macam yang semua itu melakukan perjalanan dibiayai oleh institusinya masing-masing. Tetapi memang ini kenaikan yang sekarang memang sangat dikeluhkan, ya, sangat dikeluhkan oleh sekalipun misalnya perusahaan BUMN sendiri mengeluh karena kemudian biaya SPBD-nya menjadi naik 50%. Nah, ini yang saya kira memang harus mungkin juga harus ada semacam audit sebenarnya, ada nggak faktor inefisiensi di dalam tarif pesawat kita, ya, yang seharusnya inefisiensi itu tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Misalnya mungkin nanti Pak Bambang bisa mengklarifikasi apakah ada biaya sewa pesawat yang terlalu mahal atau kemahalan, ya, sekitar 20 atau 30% dari leisure-nya, atau kemudian maskapai salah membaca kalkulasi ketika 3 tahun yang lalu rate sewa pesawatnya dengan angka Rp10.000 per US dollar, sekarang 13.000 atau bahkan 14.000. Nah, apakah itu tidak diantisipasi gitu oleh maskapai? Gitu? Ya, itu nanti akan kita tanyakan Pak Bambang. Tapi sebelum kita beralih ke Pak Bambang, nanti saya ingin minta komentar dari Pak Joko juga. Tadi dikatakan bahwa apakah kemudian harus dibuka gitu bagi pelaku lain untuk masuk ke dalam bisnis penerbangan. Ini adalah kinerja keuangan paling tidak untuk 2 maskapai yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu Garuda Indonesia dan juga AirAsia. Hingga kuartal ketiga boleh ditampilkan seperti ini kinerja keuangan Garuda Indonesia sampai dengan kuartal ketiga. Kemudian berikutnya masih minus, masih negatif. Bagaimana dengan AirAsia sebagai perbandingan? Ini AirAsia Indonesia terbuka ya, masih juga minus. Jadi 11-12 sama-sama masih merugi begitu Pak Bambang. Jadi sebenarnya era tiket murah ini memang sudah berakhir ya Pak, kalau melihat dari kinerja keuangan dari paling tidak 2 maskapai penerbangan ini. Kalau kita lihat sebetulnya beberapa waktu sebelum ini sebenarnya kita sudah melihat bahwa perang tarif dengan tiket murah ini sebetulnya nggak sehat. Jadi artinya ketika kita di suatu ekosistem, kemudian moda transportasi ini kan semua ada nilainya. Mana yang tercepat, teraman, ternyaman, itu pasti nilainya, harganya pasti tinggi. Dan biaya operasionalnya juga pasti tinggi. Dan itu kemudian transportasi ke yang makin massal. Dan harganya pasti makin lebih murah. Ketika ekosistem ini tidak kita jaga dengan baik, maka akan terjadi seperti yang lalu-lalu terjadi. Begitu laporan keuangannya kurang baik, maka ujung-ujungnya kan kolaps. Dan ini sudah ada beberapa maskapai yang kita lihat di Indonesia ini kolaps. Artinya ke depan kan kita nggak ingin ya sebuah negara punya perusahaan maskapai berdiri, bangun banyak, habis itu pada kolaps semua. Nah, ini yang kita sama-sama kita bersinergi untuk bagaimana jaga ekosistem ini supaya sustain gitu loh. Harganya, kemudian interaksinya dan lain sebagainya. Tadi umpamanya ditanyakan internasional lebih murah. Kadang-kadang kita harus jeli atau harus detail melihat kayak contohnya gini. Ada flight KLM Kuala Lumpur Jakarta, dia jual murah sekali. Karena sebetulnya penerbangan yang dia jual itu dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, kemudian Kuala Lumpur Jakartanya tuh udah sisanya aja. Dan mereka nggak ada batasan tarif mereka. Mereka boleh jual rendah sekali. Gitu. Nah, ketika kita juga harus terbang ke sana kan berkompetisi dengan mereka. Gitu. Mau nggak mau kita menurunkan harga, tapi juga tetap kita ada batasan.
ada batas bawah yang kita nggak boleh langgar juga. Dan itu kita patuhin. Gitu. Oke. Nah, jadi ini sebuah apa ya? Sebuah rangkaian ya. Kita tidak bisa melihat hal-hal kayak gini itu sepotong-sepotong. Oke. Dilihat sepotong di sini, sepotong di sini. Saya sangat mengapresiasi dari teman-teman logistik tadi yang melihat secara komprehensif gitu ya. Oke. Secara Berarti artinya keseluruhan kalau gitu. untuk penumpang normalisasinya akan seperti apa? Sebetulnya Kementerian Perhubungan kan sudah menerapkan tarif batas ini. Selama kita bermain di koridor ini, artinya itulah harga ideal. Selama nggak kita melanggar. Baik tarif batas atas, batas bawah. Ini kan ada tarif batas atas, batas bawahnya full service. Tapi kan kalau kita melihat tadi perbandingan paling tidak ya untuk rute Surabaya itu kan sebenarnya lebih mendekati ke batas atas Iya. begitu dibandingkan dengan batas ini bawah. kan tadi dilihat tadi ada tarif batas atas, batas bawah, full service, medium service, sama low cost. Oke. Ini kan beda-beda. Oke. Kalau kita yang full service umpamanya, kita dijualannya di tarif batas bawah. Terus yang maskapai yang low cost ini mau jualan di harga berapa? Oke. Untuk menutup biaya operasionalnya dia kan ujung-ujungnya nanti kayak yang airline yang sudah pernah kolaps itu. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, masih ada satu segmen terakhir dan kita masih akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami. Langsung saya ingin minta tanggapan ke Pak Joko begitu. Kalau kita melihat penjelasan begitu dari masing-masing narsum kan sudah mengeluarkan begitu unek-uneknya seperti apa. Kalau dari pemerintah sendiri kan tidak ingin sampai dengan harus melakukan intervensi begitu ya terhadap penurunan harga tiket pesawat yang diinginkan atau mungkin mencari tarif yang ideal itu. Tapi kira-kira langkah apa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kalaupun ada penurunan harga ini tidak hanya sekedar gimmick marketing, tapi juga untuk jangka panjangnya, Pak. Ya, baik. Kami pertama ingin menyampaikan bahwa aspek keselamatan itu di dalam penerbangan itu sesuatu yang juga bisa ditawar. Artinya dalam kita mengeluarkan aturan-aturan itu sudah secara historis kita melihat komponen-komponen apa saja yang berpengaruh. Dan sampai dengan demikian, formulasi yang sekarang baru dikeluarkan. Dengan demikian tentunya termasuk pada diskusi malam ini memiliki masukan bagi kami. Dan kita harapkan bahwa kita laksanakan aturan ini dan kita nanti akan mereview. Kan ada tadi katakan 3 bulan kita akan melihat itu. Harus menunggu sampai dengan 3 bulan, Pak? Ya, kalau normalnya kita lihat ini kan perkembangan seperti itu. Kalau memang ada hal tertentu dan memang dirasa itu ada kegentingan, kita bisa lakukan langsung review itu tadi. Yang masuk kondisi kegentingan itu seperti apa, Pak? Kira-kira? Ya, tentunya kalau misalnya ada situasi-situasi yang force major yang harus disikapi. Oke, dari apa yang tadi sudah disampaikan, misalnya oleh Pak Maulana itu sudah masuk kondisi force major atau tidak? Itu sebenarnya gini, kita menganut azas salah satunya adalah kabotage, Mbak ya. Jadi ada suatu wilayah kedaulatan kita yang harus kita jaga. Oke. Bahkan seperti Amerika pun juga membatasi Iya. airline yang masuk ke negara yang diatur. Jadi ini juga satu pertimbangan kita. Yang kedua juga ada satu azas keseimbangan. Kalau mereka buka 2, kita juga 2 gitu. Sampai batas slot yang kita sudah sepakati kita penuhi. Ini juga hal-hal yang menjadikan kita tidak mudah untuk membuka koneksi-koneksi ke luar negeri melalui airline kita. Saya setuju dengan Pak Joko. Oke. Setujunya karena? Ya karena jangan sampai kita menjadi hubnya Singapura misalnya. Sehingga kita justru sebagai negara, kan Indonesia ini itu menjadi incaran seluruh maskapai internasional karena captive market Indonesia itu paling seksi. Iya. Ya, termasuk Singapura yang macam betul Indonesia karena Singapura hanya ada penerbangan di satu airport saja. Oke. Sementara kita seluruh Indonesia punya, bahkan sekarang daerah berlomba-lomba bikin bandara. Iya. Jadi nanti kita sebagai negara kepulauan terbesar justru menjadi feedernya Singapura. Oke. Itu yang berbahaya. Dan itu yang saya kira harus kita jaga agar jangan sampai kemudian menjadi kita menjadi negara besar tapi menjadi feedernya Singapura dalam hal penerbangan. Oke. Gitu. Jadi harus dipastikan dulu industri penerbangannya di dalam negeri sehat begitu atau seperti apa? Ya, Apakah kemungkinan untuk membuka ya, tentu itu saja semuanya harus dimungkinkan? sehat dalam arti ada keterjangkauan tarif bagi konsumen dan juga
operator juga bisa share dengan tarif yang wajar dan regulator juga, saya kira ini kan kondisi tadi ya soal banting tarif yang selama ini terjadi itu kan sebuah wujud persaingan usaha yang tidak sehat dan itu ada pembiaran dari regulator sehingga di satu sisi saling mematikan maskapai dan di sisi lain konsumen semacam sudah edik dengan tarif yang murah sehingga ketika sekarang tarif dinaikkan atau sudah Ini mulai adalah ongkos normal yang harus tadi yang ditanggung. dikatakan normal itu kan Iya. kemudian terjadi shock. Gitu. Itu, Nah ini baik. kita harap ada keseimbangan baru yang win-win solution. Oke, keseimbangan baru itu kapan tercapainya? Itu saya ingin ke Pak Galdi dulu, silakan. Saya rasa buat Kementerian Perhubungan saya memberi masukan. Saya rasa kalau menterinya minta tarif turun, tapi sebenarnya sumbernya itu ada di Kementerian Perhubungan. Karena penerimaan negara bukan pajak yang dibebankan kepada operator, ke angkasa pura dan lain-lain itu sangat tinggi gitu. Nah, ini yang seharusnya dari pemerintah sendiri berusaha menurunkan tarifnya itu, Pak. Karena kalau maskapai, kalau kita lihat selama maskapai ini memang benar-benar sudah free market. Tapi bandara operator itu monopoli, angkasa pura. Kita nggak tahu apakah efisien apa enggak. Kalau kita tanya sama angkasa pura, ternyata pungutan PNPB-nya itu sangat tinggi gitu, Pak. Jadi sebenarnya masukan buat pemerintah, kalau ingin menurunkan tarif penerbangan ini, seharusnya mulai dari menghapuskan penerimaan negara bukan pajak. Oke. Karena itu memang bebannya tinggi gitu. Oke, Pak Joko ingin menanggapi? Ya, bandar udara itu ada yang dikelola secara pengusahaan, ada juga yang dikelola oleh pemerintah. Untuk yang dikelola secara pengusahaan oleh dua BUMN yaitu Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II itu memang mereka diberikan ruang untuk menaikkan tarif sesuai dengan investasi yang dia lakukan. Sedangkan untuk yang bandara-bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan UPT ya, unit pelayanan teknis itu memang kita ada pengenaan tarif PNBP tadi. Pemerintah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, ada langkah-langkah yang sudah dilakukan. Oke. Kita melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah terkait dengan masalah PNBP. Oke, itu langkah-langkah yang sudah akan dilakukan atau sudah dilakukan atau baru Kita akan? sudah melakukan review semua, termasuk ya kita meminta untuk ke Menteri Keuangan, karena ini kan memang nanti kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan masalah ini. Oke, baik Pak Maulana. Ya, jadi gini, kita juga harus melihat, jadi saya kalau di kami itu sebenarnya beberapa kali kita sudah ketemu dengan pemerintah. Sebenarnya ada hal baru yang sebenarnya sudah disampaikan juga, khususnya sudah disampaikan oleh Pak Presiden. Melalui ini kemarin di rapat juga disampaikan bahwa ada penyedia aftur itu tidak hanya Pertamina, kan itu salah satu momentum ya. Nah yang kedua, tapi kan dari situ kita belum melihat karena pada saat itu yang dimunculkan keluhan dari maskapai itu adalah masalah aftur. Ternyata aftur sudah harusnya sudah disesuaikan, tapi ternyata harga tidak kunjung turun, kan itu permasalahan. Nah, yang kedua adalah bahwa kita juga harus sama-sama pahamin bahwa negara kita ini pergerakan pariwisata itu yang 275 juta itu adalah domestik gitu loh. Apakah memang tapi ekspektasinya secepat itu penyesuaian harganya? Lah, sekarang saya tanyakan juga kenaikannya juga apa secepat itu langsung drastis sekian ratus %, itu juga kan harusnya bertahap lah kalau memang ada penyesuaian kan gitu. Ini yang terjadi itu yang impactnya sampai semuanya berteriak itu karena kenaikannya juga drastis. Nah ini moda transportasi udara itu yang sudah menjadi moda utama bagi masyarakat seluruh Indonesia untuk bergerak, kan itu yang menjadi masalah. Nah begitu dia naik, kita menghadapi kondisi naik orang yang tadinya harus bergerak yaitu dengan reason for business or reason for leisure, kita nggak tahu gitu loh. Yang jelas kita dari pariwisata itu yang seharusnya kita menambah income dari pariwisata itu untuk domestiknya, wismannya bertambah, justru domestiknya justru banyak yang keluar. Itu kita perhatikan Desember kemarin, tiket ke Jepangnya juga 4 juta, sementara kita mau ke Bali itu udah 2,5 juta sekali jalan, kan begitu. Nah, sekarang program pemerintah pariwisatanya jadi lari hanya gara-gara masalah ini kecil ini saja, kan sayang ya, itu yang saya maksud gitu. Oke, penumpang Garuda sendiri seperti apa sih sebenarnya penurunannya? Apakah memang ada penurunan yang drastis akibat dari kenaikan harga ini? Dari penumpang Garuda itu kita memang punya pelanggan-pelanggan setia yang memang seperti yang tadi Pak Tulus sampaikan, memang dia butuh flexibility. Kemudian kita juga jual yang promo yang 50%, yang 65% itu juga banyak. Tapi mungkin kan ketika pelanggan-pelanggan setia Garuda yang memang butuh flexibility, dia nggak akan ambil yang itu. Karena dia akan pindah jam, pindah hari, dan lain sebagainya. Ini flexibility ini membuat orang akan memilih Garuda karena dia memberikan
flexibility itu. Itu yang kemudian membuat masih ada loyalitas begitu. Dan kemudian kayak contohnya kita untuk berlibur kan pasti direncanakan. Dan direncanakan bekerja sama tentunya dengan hotel dan sebagainya. Kalau dulu kita ada paket gitu ya, plus hotel itu kan satu rangkaian yang apa ya, kalau kita sinergikan menjadi sesuatu yang bagus gitu ya. Jadi ada paket sehingga kita bisa tahu, bisa terukur benar apakah harga ini atau turunnya pariwisata itu disebabkan oleh harga tiket pesawat. Karena ini ada konektivitasnya gitu. Ya, kalau sekarang umpamanya kita lihat buktinya di beberapa tiket Garuda yang murah ini nggak dihit orang, nggak dibeli orang. Karena yang dibeli yang flexibility ini. Gitu. Itu jadi, khusus penumpang Garuda, apakah berlaku untuk semua maskapai? Itu sejauh masih ini harus dilihat yang saya lihat kan di Garuda demikian. Gitu. Baik Pak Joko, sebagai penutup untuk langkah jangka panjangnya, jadi apa yang akan ditempuh paling tidak dalam waktu dekat ini yang mungkin bisa di-share di dalam kesempatan ini sebelum kita tutup? Ya sebenarnya untuk memastikan bahwa Indonesia dengan karakter seperti ini membutuhkan satu moda transportasi yang efektif, tapi juga diharapkan untuk efisien. Nah, dengan demikian salah satunya adalah penerbangan itu bisa menjadi salah satu opsi. Dan untuk itu memang kita ingin dunia penerbangan bisa tumbuh dengan baik, tapi konsumen juga bisa terus tumbuh demand-nya. Berapa lama kemudian konsumen harus bersabar untuk sampai pada titik keseimbangan yang baru itu? Ini sebenarnya kita bicara batas psikologis seperti apa yang harus kita lihat ya. Nah sekarang ini rasa-rasanya kita melihat ada satu batasan bahwa seolah-olah ini secara psikologisnya ini memang mahal. Padahal kalau kita lihat, saya yakin kita mungkin perlu nanti satu pendalaman melalui survei dan segala macam tingkat daya beli kita itu seperti apa. Yang nanti kita bisa menentukan arah ke sana. Baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Dan demikian perbincangan kami untuk Economic Challenges pada malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.